maaf gak bisa spam nih. Jadi kali ini aku bakal ceritain tentang sesuatu karena aku belum nemu cerita horor atau pembunuhan kasus pembunuhan maksudnya yang infonya tuh belum pasti gitu loh guys. Jadi kali ini aku pengen cerita tentang pengalaman horor yang pernah aku alamin selama hidupku ini. Jadi cerita ini tuh bermula pas aku umur sekitar 8 tahun atau 9 tahun. Waktu itu aku masih kecil banget. Waktu itu aku masih SD. Nah, gimana sih anak SD? Kayak takut gitu loh sama yang namanya hantu. Apalagi kayak dikit-dikit tuh ditakut-takutinnya sama hantu. Dan notabene dulu tuh aku suka nonton film horor. Sampai sekarang juga aku masih suka guys. Jadi waktu itu tuh aku pengen ke kamar mandi. Aku lihat jam itu aku lagi tidur guys. Kejadiannya malam sekitar subuh gitu. Aku lihat jam itu jam 5 subuh gitu. Aku lanjut di next aja ya. Oke guys, lanjut, ini part 2-nya. Jadi waktu itu pokoknya aku inget banget pas aku bangun dan aku tuh kebelet pipis. Itu aku lihat jam, itu udah jam 5 pagi guys. Nah, habis itu aku tuh ngedengar ada suara orang mandi. Gimana sih kalau orang mandi di kamar mandi kan pasti kayak kedengeran suara air yang kayak gebiar-gebiur gitu guys. Nah, aku tuh langsung lari keluar karena aku merasa ada yang nemenin gitu. Habis itu aku ketok-ketok dong pintunya. Nah, pas aku ketok-ketok aku ngomong, ini di dalam siapa? Bukain dong, aku mau pipis tapi takut. Habis itu kan aku ngomong kayak gitu. Nah, ada yang bukain, ternyata itu tuh mbak aku guys. Saudaraku gitu, tapi lebih tua, jadi aku manggilnya mbak. Dan aku masih inget banget, dia tuh kayak bukain pintu. Terus kayak mukanya pucat, badannya dingin, terus agak biru gitu. Dia cuma pakai handuk doang yang kayak dililit sambil megang papan buat nyuci gitu guys. Lanjut part 3. Ini part 3-nya guys. Gimana sih namanya anak kecil kan lazim ya guys satu kamar mandi sama mbak kalian. Pasti kalian juga pernah. Nah, aku inget banget pokoknya mbakku tuh di situ cuma pakai lilitan handuk, dia sambil megang papan buat cuci gitu. Kan tau gak sih zaman dulu kan nyucinya masih dikucek gini. Terus dia megang papannya gitu. Dan di sampingnya dia tuh ada ember kayak buat cuciannya gitu. Ya udah dong, aku langsung masuk aja terus kayak pipis. Terus aku tuh kayak ngeliatin mbak aku dan aku ngomong dong, mbak emang udah pengen kerja ya, perasaan masih jam 5 subuh, aku bilang gitu guys. Terus di situ mbak aku tuh diem aja. Ya udah kan aku mikirnya dia emang gak mau ngomong gitu. Cuma selama aku pipis itu guys, dia cuma kayak natap ke depan dan diem aja, tapi aku nggak mikir aneh-aneh. Terus habis itu aku bilang ya udah ya mbak, aku keluar dulu. Terus dia habis itu keluar, bukain pintunya, and then aku langsung keluar. Udah habis aja durasinya. Lanjut guys, lanjut part 4 guys. Setelah keluar kamar mandi aku sempat bingung kenapa mbakku tuh diem aja. Aku juga heran apakah dia marah sama aku, tapi aku bodo amat sih. Habis itu aku tuh sadar kalau celana aku basah karena pas aku siram air kayaknya kena. Dan aku tuh bukan tipe orang yang betah kalau celana basah gitu. Jadi aku memutuskan untuk ganti celana dan lemariku tuh ada di kamar kakakku guys. Nah, by the way, si mbakku ini satu kamar sama kakakku guys. Jadi mau gak mau aku masuk dong. Nah, pas aku buka pintu kamar, kalian tahu gak sih di situ aku ngeliat mbakku masih tidur. Oh my god, di situ aku langsung matung kayak diem, aku bingung gak tahu pengen apa. Itu bener-bener kayak anjir, ini gimana gitu guys, aku juga bingung di situ. Terus kayak aku langsung mikir, terus tadi yang di kamar mandi siapa? Aku tuh kayak pengen positive thinking dulu guys. Oke, lanjut next. Lanjut part 5 guys. Nah, di situ tuh aku nyoba positive thinking buat siapa tahu mbakku tuh keluar duluan daripada aku, terus dia kayak langsung lari ke kamar terus tidur deh gitu. Positive thinking aku. Habis itu aku tuh kayak megang kakinya. Aku kan mikir kalau dari kamar mandi berarti kakinya harus basah dong. Pas aku pegang kakinya guys, itu gak basah sama sekali dan kayak bukan orang habis dari kamar mandi. Gila gak sih? Wah, di situ aku diem aja. Terus aku udah bodo amat lah, masih so cool gitu guys. Lah ya udahlah, aku ganti celana segala macam. Habis itu aku masih sempat pegang lagi kaki mbakku. Ternyata emang bener-bener gak basah, gak dari kamar mandi sama sekali. Habis itu aku bingung gimana aku caranya balik ke kamar, karena kamarku sama kamar kakakku tuh beda. Aku dulu masih tidur sama mama papaku guys. Kalau aku ke kamar, itu otomatis aku harus lewat depan kamar mandi lagi guys. Jadi itu aku takut. Tapi kalau aku tidur di kamar kakakku, pasti aku dimarahin. Oke, jadi ini kayaknya last part. Jadi
Akhirnya aku mutusin untuk balik ke kamar. Oh ya, by the way, kamar mandinya tuh kayak hadap-hadapan gitu pintunya sama kamar aku. Aku dari kamar kakakku langsung lari, terus buka pintu kamar. Tapi aku masih sempetin kayak buat ngeliat ke kamar mandi gitu guys. Dan asal kalian tahu, pas aku ngeliat ke kamar mandinya itu pintunya kebuka. Dan lampunya itu mati. Padahal terakhir aku keluar dari kamar mandi itu lampunya masih nyala dan masih ada si mbak aku yang tanda kutip ini. Habis itu pokoknya aku udah gak mikirin apa-apa, aku langsung masuk ke kamar, tutup pintu, terus pura-pura tidur, langsung meremin mata karena aku super duper takut. Dan kalau kalian tahu, aku ngeliat jam, gak ngerti kenapa jamnya berubah jadi jam 3 pagi guys. Padahal pas aku bangun tidur itu aku liat jam 5 pagi dong. Berubah jadi jam 3 pagi. Jadi aku masih gak ngerti itu ceritanya gimana. Itu kejadian real bener-bener aku alami, gak ditambah-tambahin sama sekali. Semoga kalian suka sama cerita. Oke, jadi udah banyak banget yang nanyain di DM kapan ceritanya tentang rumah yang aku fotoin di Snapgram itu. Jadi aku bakal cerita sekarang. Ini part pertamanya. Jadi rumah itu tuh udah lama banget, dari aku kecil tuh rumah udah ada. Dan dulu tuh aku sempet tahu yang ninggalin itu teman kakakku gitu loh. Ternyata setelah aku tahu itu, sebelum teman kakakku di situ udah ada yang nempatin sebelumnya. Maksudnya tuh udah ada yang nempatin sebelumnya selain teman kakakku itu. Nah, sepertinya orang yang ini yang bakal aku ceritain yang ada misterinya. Jadi dulu tuh ada mitosnya. Kalau di rumah itu tuh ada yang bunuh diri, guys. Seperti yang kalian lihat di Snapgram yang foto rumah itu. Itu kan rumah tingkat. Nah, dulu tuh yang aku dengar mitosnya, orang itu bunuh dirinya tuh di lantai 2 di atas itu, semacam lantai atas tuh kayak nggak ada penutupnya gitu, jadi kelihatan dari luar. Apa sih namanya, balkon? Lanjut part 2 guys. Lanjut part 2. Nah, di rumah itu tuh emang kelihatannya kalau dari luar serem banget guys, apalagi kalau malam gitu. Sebenarnya dulu tuh pas waktu kecil aku masih sering main ke rumah itu dan ke atas juga. Cuma di atas tuh emang kayak auranya tuh beda gitu loh. Nah, akhirnya teman kakakku ini tuh pindah rumah dan rumah itu tuh kosong gitu. Udah lumayan lama banget sih. Ternyata dari tadi aku ngomong kayaknya nggak kerekam deh guys. Oke, lanjut. Setelah sekian lama rumah itu tuh dibeli sama papaku guys. By the way, papaku tuh bisnis busa, kasur busa gitu, semacam Inuak. Nah, jadi kan itu stok barang kan kayak kasur-kasur gitu kan besar. Jadi papaku akhirnya beli rumah itu. Nah, dijadikanlah rumah itu sebagai pabrik atau semacamnya itu. Seperti yang kalian lihat di fotonya. Itu kan banyak busa-busa, nah itu stok barang papaku. Oke, lanjut ke part 3 ya. Nah, udah pokoknya setelah sekian lama sampai aku sebesar ini, aku tuh gak pernah tahu tentang kayak yang ada pembunuhan itu. Dan aku tuh berpikir ya itu cuma mitos doang gitu, kayak buat nakut-nakutin anak-anak kecil biar kalau udah sore itu pulang gitu loh guys. Soalnya mamaku tuh kayak bilang, cepetan pulang nanti dihantuin orang yang bunuh diri di rumah itu gitu loh. Jadi kan kayak cuma buat nakut-nakutin. Akhirnya pas aku udah segede gini aku gak percaya. Nah, pas kakakku ngomong-ngomong kemarin, dia tuh cerita ternyata orang yang bunuh diri itu tuh bukan mitos dong guys, itu beneran. Tapi bunuh dirinya itu bukan di lantai 2. Kalau kalian lihat gambarnya itu kan ada pagar. Nah, di situ guys bunuh dirinya. Gila gak sih? Padahal tiap hari aku lewat situ loh. Terus aku kan ngomong ke kakakku, demi apa lo serius? Terus dia bilang, iya serius, gue juga ngeliat kok waktu gue kecil. Itu pembunuhannya pas kakakku kecil guys, jadi dia bener-bener ngeliat. Wah gila sih, bener-bener. Sebenarnya gak terlalu serem, cuma ya gimana ya gitu deh pokoknya. Nah, setelah aku ingat-ingat lagi guys, jadi dulu tuh aku pernah masuk ke rumah itu. Dan aku tuh kayak merinding gitu loh pas baru masuk ke rumahnya, baru kayak lewat pagernya yang aku bilang dia bunuh diri di situ. Aku tuh ke situ buat nyariin karyawan papaku buat anterin aku sekolah. Kalau nggak salah waktu itu aku SMA kelas 2. Karena waktu itu tuh aku males bawa motor gitu, jadi aku minta anterin. Aku kan kayak nanya gitu ke karyawan yang lain, ngeliat si A nggak. Nah, karyawan yang lain tuh pada bilang tuh ada di rumah gede. Jadi karyawan-karyawan papaku itu ngomong rumah itu tuh nyebutnya rumah gede, karena emang bener-bener gede guys rumahnya. Malah lebih gede dari rumah aku. Abis itu aku masuklah ke rumah itu. Gila guys, dalamnya itu bener-bener gelap. Terus kayak kedap gitu, bener-bener beda auranya sama rumah aku deh. Pokoknya rumah-rumah yang ditinggalin gitu. And then aku tuh kayak ngeliat satu kamar dan itu bener-bener gelap, cuma dapat penerangan dari luar doang. Dan disitu aku kayak ngeliat bayangan gede banget, sumpah serem. Terus aku langsung kabur keluar karena aku takut. Oke, ini last part.
Jadi pokoknya setiap orang yang ada di rumah itu, terutama karyawan-karyawan papaku, itu nggak boleh sama sekali yang namanya bengong atau kosong gitu loh pikiran. Karena itu bakal gampang banget kesurupan. Jadi aku pernah diceritain sama satu karyawan papaku, dia cewek. Ya biasalah habis putus cinta guys, habis putus sama pacarnya. Jadi gimana sih? Galau guys, galau. Jadi dia ini sambil kerja kayak nangis, terus merenung gitu, kerjanya nggak bener. Terus tiba-tiba kata karyawan-karyawan lain tuh dia nangis. Awalnya kayak pelan-pelan, terus kayak langsung histeris gitu loh. Nah karyawan-karyawanku yang lain tuh kayak langsung pada nolongin. Dikiranya kan dia ya kayak marah aja. Ternyata dia tuh kesurupan guys, gila dong. Untungnya samping rumah aku tuh Pak Ustadz, jadi langsung dipanggil dan disuruh tenangin atau gimana ya bahasanya. Ya pokoknya biar dia selesai kesurupannya gitu. Nah itu pokoknya di rumah itu nggak boleh sama sekali ngeblank pikirannya.